Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Wahyu Prawiro dengan ujung NIM 049. Di sini saya akan melakukan kegiatan respon air, yaitu menjelaskan tentang gelombang riak dan gelombang alun. Memahami gelombang laut. Gelombang laut adalah pergerakan naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh angin, pasang surut, atau aktivitas bawah laut. Gelombang laut memiliki karakteristik, jenis, dan sifat yang berbeda-beda tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Definisi gelombang laut. Apa itu gelombang laut? Gelombang laut adalah gerakan naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh angin, pasang surut, atau fenomena alam lainnya. Komponen gelombang laut. Setiap gelombang laut terdiri dari puncak atau crest dan lembah atau trough dengan jarak antara dua puncak tersebut panjang gelombang. Sifat gelombang laut. Gelombang laut bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan kekuatan angin, kedalaman, dan bentuk dasar laut. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gelombang laut. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pembentukan gelombang laut antara lain: yang pertama, kecepatan dan arah angin. Angin yang bertiup di permukaan laut akan menciptakan gaya geser yang memicu terbentuknya gelombang. Yang kedua, topologi dasar laut. Kedalaman, kemiringan, dan bentuk dasar laut akan mempengaruhi tinggi, bentuk, dan arah gelombang. Yang ketiga ialah pasang surut. Pergerakan pasang surut air laut juga dapat menyebabkan terjadinya gelombang, khususnya di muara sungai dan pesisir. Gelombang riak adalah gelombang kecil dan pendek yang terbentuk di permukaan laut akibat tiupan angin. Ciri-ciri utama gelombang riak adalah tinggi puncak yang rendah, jarak antar puncak yang dekat, serta kecepatan dan kekuatan yang rendah. Pembentukan gelombang riak dipengaruhi oleh kecepatan angin, lama tiupan angin, serta jarak tiupan angin di atas permukaan laut. Angin yang bertiup di atas permukaan laut akan menghasilkan riak-riak kecil yang terus berkembang menjadi gelombang riak. Gelombang alun, ciri-ciri dan pembentukan. Gelombang alun adalah gelombang yang memiliki panjang dan periode yang lebih besar dibandingkan dengan gelombang riak. Ciri-cirinya adalah datang dengan interval yang lebih lama, memiliki bentuk lebih landai, dan dapat menjalar hingga jarak yang sangat jauh dari tempat pembentukannya. Gelombang alun terbentuk akibat adanya dorongan angin kencang di permukaan air laut pada jarak yang jauh. Angin ini menciptakan gaya gesek yang kemudian mengangkat dan menyebarkan energi dalam bentuk gelombang yang dengan panjang dan periode yang lebih besar. Perbedaan gelombang riak dan gelombang alun. Asal mula, gelombang riak terbentuk karena interaksi angin dengan permukaan air, sedangkan gelombang alun dihasilkan oleh gangguan dari dasar laut. Karakteristik. Gelombang riak memiliki puncak dan lembah yang lebih pendek, serta amplitudo yang lebih kecil dibandingkan gelombang alun. Kecepatan. Gelombang riak memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada gelombang alun karena dipengaruhi oleh faktor angin. Dampak. Gelombang riak umumnya memiliki dampak yang lebih lokal, sedangkan gelombang alun dapat menyebar luas dan mempengaruhi area yang lebih luas.
Dampak gelombang laut pada aktivitas manusia. Pada di pemukiman pesisir, gelombang laut yang tinggi dapat menggerus pantai dan merusak infrastruktur pemukiman di daerah pesisir, membahayakan keselamatan penduduk. Pada transportasi laut, gelombang besar dapat mengganggu operasi kapal, meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan pada sarana transportasi laut. Di aktivitas penangkapan ikan, nelayan harus berhati-hati saat melaut karena gelombang yang kuat dapat membahayakan keselamatan mereka dan menurunkan hasil tangkapan. Pada pariwisata pantai, gelombang yang tinggi membatasi akses ke pantai dan dapat merusak fasilitas wisata, seperti menurunkan daya tarik tujuan wisata. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang apa itu gelombang riak dan apa itu gelombang alun. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.